Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Maharani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang peralihan hak atas tanah dan hak guna tanah. Yang pertama, kita ke pengertian. Pengertian dari peralihan hak atas tanah adalah peralihan hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Beralih dalam artian berpindahnya hak atas tanah karena pewarisan. Sedangkan dialihkan adalah berupa jual beli, tukar menukar, penghibahan, dan hibah wasiat. Di sini ada warisan. Jika seseorang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka hak tanah itu beralih kepada ahli warisnya. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan wajib didaftarkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi tertibnya tata usaha pendaftaran tanah, serta akuratnya data yuridis bidang tanah yang bersangkutan. Di sini ada ketentuan pendaftaran peralihan hak karena waris. Yang pertama, untuk bagi tanah yang sudah terdaftar, itu ada sertifikat tanah yang bersangkutan, surat kematian pemegang hak, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Dan bagi tanah yang belum terdaftar, ada yang pertama ada surat bukti hak, yang kedua surat keterangan kepala desa atau kelurahan mengenai dikuasainya tanah tersebut oleh pemegang hak, dan surat keterangan dari kantor pertanahan atau surat dari yang bersangkutan untuk daerah yang terpencil, diperkuat oleh kepala desa atau kelurahan bahwa bidang tanah yang dimaksud belum bersertifikat. Oke, di sini ada pendaftaran hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 1997 pada pasal 1 angka 1. Yang dimana pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Selanjutnya ada asas dan tujuan pendaftaran hak atas tanah. Di sini menurut pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran hak atas tanah dilaksanakan karena berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum tentunya dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang hak atas tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lainnya yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua ada untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan pembuatan. Selanjutnya ada pelaksanaan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah ini diatur dalam berdasarkan pasal 23, 32, dan 83 UUPA, yakni untuk mewujudkan hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan untuk didaftarkan termaksud peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lainnya. Menurut ketentuan yang dimaksud pada pasal 29 UUPA, kemudian juga harus didaftarkan hak pakai dan hak pengelolaan. Dalam penjelasan pasal 19 UUPA disebutkan bahwa pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan. Selanjutnya, ada pelaksanaan pendaftaran tanah. Yang pertama itu pengumpulan data, pengelolaan data fisik, di mana hal-hal mengenai pendaftaran ini diatur dalam pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan pengaturan lebih lanjut dan rinci dalam pasal 12 sampai 18 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Penetapan dan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah diatur dalam pasal 17 sampai dengan 19
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan pengaturan lebih lanjut dan rincinya itu ada dalam pasal 19 sampai dengan pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Yang kedua ada pembuatan daftar tanah. Daftar tanah adalah dokumen yang dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran itu diatur dalam pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dimana mencakup bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan, dan pemeliharaan daftar tanah diatur dalam pasal 146 sampai dengan 155 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Selanjutnya ada pembuatan surat ukur. Surat ukur ini adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraiannya yang diatur dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kemudian terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diatur yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, baru dibuatlah surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara spesifik yang belum tersedia peta pendaftarannya, surat ukur dibuatnya dari hasil pengukuran. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan, dan pemeliharaan surat ukur diatur dalam pasal 156 sampai dengan 161 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Dan selanjutnya ada pembuktian hak dan pembukuan, di mana di sini mencakup pembuktian hak baru pembuktian hak baru pembuktian, hak lama pembukuan, dan hak menerbitkan sertifikat penyajian data fisik serta data yuridis penyimpanan daftar umum dan dokumen. Selanjutnya ada ketika PPAT menolak pembuatan akte, di mana mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan. Selanjutnya ada salah satu atau para pihak yang akan melakukan pembuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian. Selanjutnya ada salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa atau pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberikan kuasa, yang dimana pada hakikatnya berisikan pembuatan hukum pemindahan hak. Dan selanjutnya ada objek pembuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan data yuridis. Selanjutnya ada pembedaan hak. Pembedaan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembedaan hak guna bangun atas hak milik dan pembedaan lainnya pada hak atas atau satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada pendaftaran perubahan data pendaftaran, di mana di sini ada beberapa. Yang pertama, perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. Yang kedua, pemecahan, pemisahan, penggabungan bidang tanah. Dan yang ketiga, pembagian hak bersama. Dan keempat, hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Yang kelima, peralihan dan hapusnya hak tanggungan. Yang keenam, perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Dan yang terakhir, pengubahan nama. Sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah mau belajar bersama saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.